Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlin Rahmawati Dewi dengan NPM 1913-03-1005 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI serta Ibu Dr. Pujiati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar, Fasilitas Belajar, dan Metode Mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Untuk pokok bahasan yang pertama pada bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Pokok bahasan pada bab 2 pada proposal penelitian ini yang pertama yakni kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka pikir, yang keempat hipotesis penelitian. Untuk pokok bahasan pada bab 3 yakni terdapat metode penelitian. Kita masuk yang pertama yakni latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang dianggap penting untuk mewujudkan sumber daya manusia dan kualitas dalam kehidupan sosial. Melalui pendidikan, orang belajar dan berlatih menjadi pribadi yang baik, kepribadian yang sangat baik, dan kepribadian yang berguna bagi lingkungan dan manusia. Pendidikan adalah salah satu yang paling penting. Pendidikan menciptakan individu sehingga pembangunan nasional tercapai serta kualitas untuk memajukan negara. Kehidupan masyarakat yang baik diperoleh melalui penerapan yang baik dari pendidikan yang diterimanya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan membentuk kepribadian negara dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dilaksanakan seiring dengan terselenggaranya pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilakukan dengan sistematis dan disengaja untuk mengembangkan potensi untuk dirinya dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan hal yang penting karena manusia sebagai makhluk sosial yang tak terlepas dari interaksi dengan masyarakat. Skinner dalam Rifai dan Ani 2011 menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku. Perilaku dalam belajar mempunyai arti luas, yang sifatnya bisa berwujud perilaku yang tidak tampak, intert behavior, dan perilaku yang tampak, overt behavior. Sebagai suatu proses dalam kegiatan belajar, dibutuhkan waktu sampai mencapai hasil belajar dan hasil belajar itu berupa perilaku yang lebih sempurna dibandingkan dengan perilaku sebelum melakukan kegiatan belajar. Menurut Sadiman 2010, motivasi merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal membutuhkan gairah agar siswa merasa senang dan semangat untuk belajar.
Fasilitas belajar menurut Depdikbud dalam Suryo Subroto 1997 adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Fasilitas belajar mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan belajar siswa, karena fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. Ketika fasilitas belajar lengkap dan dimanfaatkan secara optimal oleh siswa, diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Jika fasilitas belajar tidak lengkap, maka akan membuat proses pembelajaran kurang maksimal. Dimyati 2006 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur seperti tentang dalam angka raport atau angka dalam ijazah. Sedangkan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain untuk suatu transfer belajar. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan dari belajar ditentukan oleh beberapa komponen pendukungnya. Di antaranya sekian banyak komponen yang mendukung keberhasilan siswa dalam belajar ialah fasilitas belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. Berkaitan erat dengan fasilitas belajar siswa itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan adakah pengaruh motivasi belajar, fasilitas belajar, dan metode mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pembelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung menurut penulis yakni yang pertama, kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran ekonomi. Yang kedua, adanya rasa malas pada siswa untuk mengikuti pembelajaran ekonomi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Dan yang keempat, kurangnya eksplorasi terhadap penggunaan media belajar pada saat pembelajaran ekonomi. Pada bab 1 di bagian pembatasan masalah, kajian pengaruh motivasi belajar yang merupakan X1, fasilitas belajar merupakan X2, metode mengajar merupakan X3, dan hasil belajar merupakan Y, di mana siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar penelitian menjadi lebih terarah sehingga didapatkan gambaran yang lebih jelas dengan data yang akurat. Berikutnya yakni rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh secara parsial motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Yang kedua, apakah ada pengaruh secara parsial fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Yang ketiga, apakah ada pengaruh secara parsial metode mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh secara simultan motivasi belajar, fasilitas belajar, dan metode mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini dilakukan
Yang pertama, mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang kedua, mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang ketiga, mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial metode mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Dan yang terakhir, mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan motivasi belajar, fasilitas belajar, dan metode mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Untuk manfaat penelitian secara teoritis sebagai bahan evaluasi serta informasi guna menciptakan perubahan yang lebih baik mengenai pengaruh motivasi belajar, fasilitas belajar, dan metode mengajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Manfaat secara praktis bagi peneliti ialah agar memperoleh pemahaman, membuka wawasan serta pengetahuan dan menambah pengalaman khususnya mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada sekolah menengah atas yang diteliti. Serta manfaat bagi sekolah, yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan untuk dapat digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berupa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Serta yang terakhir, manfaat bagi pembaca ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sudut pandang koreksi atau bahan evaluasi untuk kepentingan penelitian selanjutnya yang berkaitan. Adapun ruang lingkup penelitian yang pertama, ruang lingkup objek penelitian ini adalah siswa-siswi SMA IPS. Yang kedua, ruang lingkup tempat penelitian ini ialah SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang ketiga, ruang lingkup waktu penelitian ini ialah tahun 2021. Serta ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan. Kita masuk ke bab 2, yakni tinjauan pustaka, di mana motivasi belajar ialah suatu dorongan yang ada dalam diri untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil yang optimal. Dalam bidang pendidikan, guru dan siswa sama-sama memerlukan motivasi untuk menggerakkan dirinya dalam mencapai kualitas kerja yang optimal sehingga dapat dipastikan hasilnya akan optimal. Fasilitas belajar menurut Depdikbud dalam Suryo Subroto 1997 adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, dan efektif. Fasilitas belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimudahkan dan memperlancar segala pelaksanaan suatu usaha menurut Suharsini 2019. Metode mengajar menurut Wina Sanjaya 2009 merupakan cara yang dipergunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode mengajar merupakan suatu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan bahan ajar dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar merupakan prestasi belajar yang dicapai siswa dalam kegiatan belajar di kelas dengan membuat suatu perubahan. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa, terutama kemampuan yang dimiliki.
Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar siswa yang dicapai. Baik, selanjutnya pada bab 2 ada penelitian yang relevan di mana proposal penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Wardani 2021 dengan judul Pengaruh Lingkungan Belajar, Fasilitas dan Metode Mengajar Guru Melalui Motivasi Terhadap Hasil Belajar. Yang kedua yakni penelitian Meita Satri Prihatin pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Fasilitas Belajar, Gaya Belajar dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi kelas 10 IIS SMA Negeri 1 Syegan tahun ajaran 2016 dan 2017. Adapun hipotesis dalam penelitian ini bahwa HO menjelaskan tidak ada pengaruh motivasi belajar, fasilitas belajar, dan metode mengajar secara simultan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Dan H1 menerangkan bahwa ada pengaruh motivasi belajar, fasilitas belajar, dan metode mengajar secara simultan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H0 menjelaskan tidak ada pengaruh motivasi belajar secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H1 menerangkan ada pengaruh motivasi belajar secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H0 menjelaskan tidak ada pengaruh fasilitas belajar secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H1 menjelaskan ada pengaruh fasilitas belajar secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H0 menerangkan kembali tidak ada pengaruh metode mengajar secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Dan H1 menjelaskan ada pengaruh metode mengajar secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Untuk yang berikutnya, kerangka berpikir pada penelitian dapat digambarkan bahwa motivasi belajar itu X1, fasilitas belajar itu X2, metode mengajar itu X3, yang mana mempengaruhi hasil belajar yaitu Y. Berikutnya pada bab 3 yakni menerangkan mengenai metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam pelaksanaannya menggunakan statistik dan angka. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian ex post facto. Menurut Darmadi, penelitian ex post facto merupakan penelitian yang rangkaian variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai melakukan penganalisisan terhadap variabel terikat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh akan diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan statistik. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis peneliti. Menurut Subagio 2011. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka dan data yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Populasi dan sampel, di mana
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 15 Bandar Lampung kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Berdasarkan jumlah populasi yang ada, maka penulis mengambil seluruh dari jumlah populasi sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun variabel penelitian menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel independen ialah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini sering disebut dengan variabel predikator, di mana variasi perubahan variabel independen akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel bebas. Dalam penelitian ini meliputi motivasi belajar yang merupakan X1, fasilitas belajar masuk dalam X2, dan metode mengajar masuk dalam X3. Yang kedua yakni variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel kriteria. Variabel dependen ditemukan oleh variabel perubahan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel terkait dalam penelitian ini adalah hasil belajar, dilambangkan dengan yang berikutnya yakni metode analisis data. Yang digunakan yakni metode uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas keabsahan yang ditunjukkan pada konsistensi antara data dengan kenyataan yang sebenarnya. Setiap peneliti selalu dipertanyakan mengenai validitas alat yang digunakan. Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat itu dipakai untuk mengukur sesuai dengan kegunaannya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas sebaliknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil R hitung kita dibandingkan dengan R tabel, di mana DF sama dengan N2 dengan SIG 5%. Jika R tabel kurang dari R hitung, maka dikatakan valid. Dalam melakukan uji validitas ini, penulis akan menggunakan metode komputerisasi SPSS dengan pengujian rumus, produk, momen, Karel, person. Untuk uji reliabilitas, artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Alat pengukur didasarkan pada perbandingan secara berulang-ulang pada sejumlah subjek yang sama. Uji reliable merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Dalam penelitian ini, uji reliable menggunakan Alpha-Cronbach. Rumus ini digunakan apabila alternatif jawaban dalam instrumen terdiri dari 3 atau lebih pilihan ganda maupun esai. Selanjutnya, uji persyaratan analisis data yang digunakan yakni ada uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji linearitas, dan uji multicollinearitas. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik kuesioner dan dokumentasi, di mana kuesioner ini untuk mengumpulkan data-data terkait hasil belajar siswa dan pengaruh metode belajar siswa, fasilitas belajar, serta motivasi belajar siswa. Dan untuk dokumentasi sendiri digunakan untuk sebagai penunjang pengumpulan dokumen pada fasilitas siswa dan bahan pendukung peneliti lainnya.
Sekian, terima kasih penjelasan mengenai proposal penelitian yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.